Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 3 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putra-Mu itu dengan tekun dan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Gereja bukanlah masyarakat yang sudah memenuhi dengan utuh, sempurna, tuntutan-tuntutan Tuhan, melainkan umat beriman yang dalam hidupnya mau memberikan kesaksian bahwa Tuhan ada di tengah-tengahnya, bahkan menjadi batu penjurunya. Kita semuanya ini adalah batu-batu yang hidup di tangan Tuhan. Orientasi kesaksian adalah mereka yang lemah dan miskin karena dalam diri mereka Kristus hadir. Pernyataan Yesus bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup meyakinkan kita semua untuk melanjutkan kehadiran kita di tengah-tengah umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berangkat dari pertanyaan Thomas dan Filipus, Yesus mengajar dan menerangkan tugas perutusannya. Kristuslah satu-satunya jalan menuju Bapa. Dialah kebenaran yang diwahyukan Bapa. Maka Dialah juga sumber kehidupan yang memberi kekuatan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi jelas bahwa Kristus akan membawa kita sampai kepada Bapa dan tinggal bersamanya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali untuk membangun relasi kita dengan Tuhan dan menyadari kehadiran Tuhan dalam diri sesama kita. Lebih-lebih mereka yang miskin, yang lemah, tersingkir, dan difabel. Marilah kita mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan padanya, ya Allah kau penanggung, kau kubu dan
akan ku dengar, terus ku bimbing langkahnya, aku lakukan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.